Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat dan jajarannya yang sudah berani menetapkan tersangka mafia tanah yang melibatkan perusahaan besar yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan. Dan saya berharap tersangka segera ditahan. Baru satu, tapi kita berharap Polda bisa mengembangkan kasus ini karena mafia tanah tidak bekerja sendiri, itu satu komplotan. Sebagai ucapan terima kasih kepada Polda Kalimantan Barat dan jajarannya. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Polda Kalbar bersama jajarannya, para penyidik dalam kasus mafia tanah yang disampaikan oleh Bu Lili Santi. Luar biasa, ini merupakan pintu gerbang yang pertama sekali, belum pernah ada sejarahnya di Kalimantan Barat ini. Penyidik bisa untuk segera menetapkan tersangka yang bisa melibatkan perusahaan yang tadi kata Bu Lili, perusahaan besar yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan yang luar biasa. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan memang persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius sekali, dan ini memang sudah cukup panjang gitu ya. Dan karena memang mafia tanah yang menimpa korbannya adalah Ibu Lili Santi ini, banyak hal, banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa memang sudah terjadi tindak pidana yang ada di sana. Nah, kemudian beberapa hal yang mesti harus kita ketahui bahwa tidak ada satu bukti yang bisa melemahkan, ya, tidak ada satupun argumen baik argumen yuridis maupun argumen fakta-fakta di lapangan yang bisa melemahkan tentang penetapan tersangka ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk meninjau kembali penetapan tersangka ini ada suatu hal yang sangat luar biasa dan tidak mengerti dengan persoalan sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena persoalan ini sudah sangat transparan sekali. Yang pertama adalah usia sertifikat saja. Punya Ibu Lili Santi itu tahun 97 sertifikatnya. Kemudian Bumi Indah Raya ini HPL-nya tahun 2007. Nah, ini sudah perbedaan 10 tahun. Kemudian juga surat ukur yang dimiliki oleh BRU ini adalah surat ukur yang abal-abal diterbitkan oleh BPN. Dari mana dasar mereka untuk menerbitkan surat ukur itu sendiri? Nah, kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk menerbitkan SK terkait dengan HPL itu ada processing report, ya, reporting report. Nah, itu pun tidak sesuai karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Di lapangan itu tanah itu sudah ada jalan besar, jalan yang depan Kodam itu jalan Ali Anyang itu, Mayor Ali Anyang itu, anehnya di dalam sertifikat mereka tidak ada jalan itu gitu. Ini kan nampak benar, ya kan, nampak betul bahwa ini adalah suatu proses penerbitan sertifikat yang abal-abal diterbitkan oleh oknum BPN. Nah, kita minta betul supaya nanti ada penetapan tersangka ini tidak hanya satu orang saja. Ya tadi sudah dikatakan dan kita pahami bersama bahwa yang namanya mafia tanah ini banyak pihak yang terlibat di sana, ya kan, banyak pihak, dan ini satu kesatuan. Baik itu yang bersifat ikut serta, turut serta, yang mendorong, yang membiayai, mendanai dan sebagainya. Jadi kita berharap nantinya perlu ada pengembangan berikutnya pihak-pihak yang bisa ditetapkan sebagai tersangka di sana. Karena aktus seriusnya sudah jelas sekali, mens reanya sudah jelas sekali, kemudian akibat dari itu semua sudah jelas sekali bagaimana kerugian yang dihadapi oleh korban Ibu Lili Santi ini terkait dengan usaha yang dilakukan oleh kelompok mafia tanah ini. Nah, ini saya pikir nanti mudah-mudahan segera dalam pengembangan ini ada pihak lain yang segera untuk ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, kemudian nanti juga untuk segera dilimpahkan di kejaksaan, dan kita berharap bahwa dan tidak ada alasan pun dari pihak kejaksaan untuk menolak ini semua karena semua fakta-fakta hukum, aspek-aspek yuridisnya ini semua sudah tercover dengan baik. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kami akan terus mengawal persoalan ini sampai kemanapun bentuknya, sampai betul-betul penegakan hukum dilakukan secara objektif, ya kan, tidak ada satupun argumen hukum yang bisa melemahkan ini semua. Jadi fakta yuridisnya sudah jelas, fakta-fakta lapangan sudah sangat jelas sekali. Jadi kita berharap supaya nanti segera pengembangan kasus ini dan juga bisa disampaikan di kejaksaan, dan kejaksaan segera untuk melimpahkan dia ke pengadilan. Dan kita berharap untuk segera upaya hukum ini terus dilakukan secara objektif. Sedemikian rupa dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Dan kita yakin betul bahwa aparat penegak hukum kita baik di kepolisian maupun itu di kejaksaan tetap tegak lurus yang surat ini dan tetap objektif dan tetap berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan yang terkait dengan bagaimana fakta yuridisnya maupun fakta-fakta yang ada di lapangan sendiri. Kami yakin itu. Nah, ini sudah terbukti bahwa cukup lama dengan perjuangan yang luar biasa ini, ya ternyata kita bisa melihat bahwa memang sudah bisa ditentukan pihak-pihak yang jadi tersangkanya. Sekali lagi kita berharap supaya ini akan terus pengembangannya, dan kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat dan juga
juga jajaran penyidik ini yang sudah berani betul, ya kan, yang luar biasa prestasinya, dan patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau-beliau ini yang telah berani dan mampu untuk mengungkapkan kasus ini yang secara terbuka dan transparan. Sekali demikian.